Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Sudah masuk sekolah? Oh, masih ada yang libur. Tetap bersuka cita, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu mengasihi kami seperti matahari yang terus bersinar dari pagi sampai pada akhir malam sampai pagi lagi. Tuhan, kami mau bertumbuh dalam iman. Karena itu kami membutuhkan firman Tuhan. Berbicaralah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 25. Paulus di hadapan Festus, naik banding kepada Kaisar. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, "Karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya." Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi, maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu, benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Tema, tegakkan kebenaran. Kisah Para Rasul 25 ayat 1 sampai 12. Setelah 2 tahun Paulus ditahan, maka
Felix diganti oleh Festus. Wali negeri baru ini kembali dibujuk orang Yahudi supaya mengadili Paulus. Namun kepada Festus, Paulus membela dirinya bahwa ia tidak melanggar hukum. Festus pun tidak menemukan kesalahan Paulus. Namun demi menyenangkan orang banyak, Festus tidak membebaskan Paulus. Paulus pun terus berjuang. Ia berkata hendak naik banding kepada Kaisar. Bila anak Tuhan dituduh sembarangan, jangan diam saja. Terus tegakkan kebenaran dengan berani. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu, Porcius Festus menggantikan Felix sebagai wali negeri Yudea. Menurut Yosefus, ahli sejarah, Festus itu bijaksana dan jujur. Ia mengadili perkara Paulus dan yakin bahwa Paulus tidak bersalah. Tapi ia tega mengorbankan Paulus untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Kisah Para Rasul 25 ayat 9. Akibatnya diputuskan pemeriksaan ulang atas kasus itu di Yerusalem. Di kemudian hari, Festus memperalat Paulus untuk mengambil hati Agripa dan Bernike. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami boleh menegakkan keadilan dan kebenaran walaupun kami masih kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang kita melihat begitu banyak ketidakadilan di dalam negeri ini, baik di kalangan orang dewasa ataupun anak-anak. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk menegakkan kebenaran. Paling tidak di antara teman-teman kita, kalau ada yang gak benar, kita harus kasih tahu. Kita harus menegakkan kebenaran, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.